Hai Sosius, perkenalkan nama aku Olive. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bentuk dan jenis dari komunikasi. Emang ada ya? Ya pasti ada dong Sobat Sosius. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, siapa yang di sini masih ingat pelajaran SMA mengenai bentuk dan jenis dari komunikasi? Eits, bagi yang lupa, gak apa-apa banget kita belajar merecall ingatan kita lagi ya. Yuk Sosius, selamat belajar! Nah Sosius, for your information, ada 5 bentuk komunikasi dan 9 jenis dalam komunikasi. Nah, kita belajar mulai dari bentuk komunikasi dulu ya Sosius. 5 bentuk komunikasi. Pertama, komunikasi intrapersonal yang bentuknya berupa komunikasi pada diri sendiri. Komunikasi ini terjadi pada saat kita menerima pesan atau informasi, mengolah dan menyimpan, dan menghasilkannya kembali. Contoh kegiatan yang dilakukan seperti berdoa, bersyukur, dan berimajinasi secara kreatif. Kedua, komunikasi antar personal. Bentuk komunikasi ini adalah antar pribadi, di mana proses pertukaran makna terjadi dari komunikasi antara satu individu dengan yang lainnya. Contohnya adalah komunikasi antara penjual dan pembeli yang saling berinteraksi untuk mencapai kesepakatan harga yang pas. Ketiga, komunikasi kelompok, di mana individu berkomunikasi dengan 2 orang atau lebih atau maksimal 7 orang dalam kelompok, bertujuan untuk mencapai hasil bersama dan sinergi dalam mengatasi suatu permasalahan secara bersama. Contohnya adalah saat kelompok berdiskusi di kelas. Mereka bersama-sama menemukan jawaban dari soal sulit yang diberikan guru. Komunikasi ini bisa terjadi dalam kuliah, rapat, briefing, workshop, dan seminar. Keempat, komunikasi organisasi, yaitu biasanya terjadi di dalam sebuah organisasi dan dapat terjadi secara formal maupun non-formal. Contohnya, dalam sebuah organisasi membahas mengenai struktur dan fungsi organisasi. Kelima, komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media sosial yang menjangkau banyak orang. Contohnya, menyiarkan berita dalam bentuk informasi menggunakan handphone sebagai alat dari komunikasi massa. Nah, itu tadi Sosius 5 bentuk dari komunikasi. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai jenis dari komunikasi. Yuk, Sobat Sosius! Pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian yang dibedakan menjadi 2. Pertama, verbal atau lisan yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak. Contohnya, dialog 2 orang. Selanjutnya, terjadi secara tidak langsung karena dibatasi oleh jarak. Contohnya, komunikasi melalui telepon. Kedua, nonverbal atau tertulis. Komunikasi dengan menggunakan naskah, foto, dan gambar, surat dalam bentuk tulisan. Kedua, komunikasi berdasarkan perilaku yang terbagi menjadi 3. Pertama, formal yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang memiliki tata cara yang diatur sesuai struktur. Contohnya, seminar. Yang kedua, informal, komunikasi yang dilakukan di luar dari kepentingan organisasi atau perusahaan yang bersifat lebih santai. Contohnya, desas-desus. Yang ketiga, non-formal, sebuah komunikasi dalam organisasi atau perusahaan yang dilakukan apabila tidak pada acara resmi, tetapi penting untuk dibahas, seperti rapat organisasi yang membahas tugas masing-masing individu. Ketiga, komunikasi berdasarkan kelangsungannya, yaitu langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung dilakukan tanpa orang ketiga atau media komunikasi dan tidak dibatasi oleh jarak. Sementara itu, komunikasi tidak langsung dilakukan dengan bantuan pihak ketiga dan alat media komunikasi. Keempat, komunikasi berdasarkan maksud komunikasi dapat dibedakan menjadi 4 cara: berpidato, memberi ceramah, wawancara, dan memberi perintah alias tugas. Kelima, komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya, internal dan eksternal. Komunikasi internal dibagi menjadi 3 macam. Pertama, vertikalnya yaitu dari pemimpin kepada anggota, seperti pujian, teguran, dan perintah. Kedua, horizontal, yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan yang memiliki kedudukan yang sejajar. Ketiga, diagonal yang terjadi di dalam lingkup organisasi di antara orang-orang yang memiliki kedudukan yang berbeda. Selanjutnya,
komunikasi eksternal yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat di luar dari organisasi atau perusahaan tersebut. Biasanya berbentuk promosi, bakti sosial, dan pameran. Keenam, komunikasi yang berdasarkan jumlahnya. Ada komunikasi perseorangan atau kelompok. Komunikasi perseorangan biasanya terjadi antara individu dengan individu lain yang bersifat pribadi. Selanjutnya, komunikasi kelompok terjadi pada kelompok yang memiliki permasalahan yang menyangkut kepentingan kelompok tersebut. Ketujuh, komunikasi berdasarkan peranan individu yang dibagi menjadi 3. Pertama, individu dengan individu yang lain, di mana individu berfungsi sebagai komunikator yang dapat mempengaruhi individu lain. Kedua, individu dengan lingkungan yang lebih luas. Di sini individu sudah memiliki dan mampu mengadakan hubungan yang harmonis dengan lingkungannya. Contohnya, seorang kepala desa dengan lingkungannya. Ketiga, individu dengan 2 kelompok atau lebih, di mana seseorang berperan sebagai perantara antara 2 kelompok atau lebih. Kedelapan, komunikasi berdasarkan jaringan kerja, terbagi menjadi 3 pola berikut. Pertama, pola rantai terjadi secara vertikal bahwa jaringan komando berada pada atasan. Kedua, pola lingkaran, di mana komunikasi antara satu sama lain saling berkaitan. Ketiga, pola bintang, komunikasi melalui satu sentral dan saluran yang dilewati lebih pendek. Dan yang terakhir, komunikasi berdasarkan ajaran informasi yang terbagi menjadi 5. Pertama, komunikasi satu arah yang berjalan satu pihak. Kedua, komunikasi 2 arah yang bersifat timbal balik. Ketiga, komunikasi ke atas yang terjadi dari bawahan ke atas. Keempat, komunikasi ke bawah. Komunikasi ini terjadi dari atasan terhadap bawahan. Kelima, komunikasi ke samping yang terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan yang sama. Dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa komunikasi merupakan kunci utama dari hubungan antara individu dengan individu lain dan memiliki macam-macam penyampaian yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Jadi, komunikasi itu sangat penting dalam masyarakat dan dikemas dalam sosiologi komunikasi sebagai fondasi awal dalam beretika komunikasi. Nah, itu dia teman-teman bentuk dan jenis dari komunikasi. Udah gak lupa lagi kan? Teman-teman bisa sharing di kolom komentar. Udah dapat apa aja hari ini? Jangan lupa like, komen, subscribe di Sosiologi Perspektif ya. Sampai jumpa teman-teman. See you!